Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novarianti Ayunwariza. Nomor induk mahasiswa A01318006 dari Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha menjelaskan tentang sebuah penelitian yang memiliki judul Pengaruh Metode Penilaian dan Pencatatan Persediaan terhadap Laporan Keuangan pada UD Permata Furni. Yang akan kita bahas nantinya, yang pertama ada pendahuluan yang nanti berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, serta manfaat. Kemudian ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir metode penelitian yang akan digunakan. Kita masuk latar belakang. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk menghasilkan laba. Nah, untuk menghasilkan laba yang optimal ini, maka perusahaan harus mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien. Sumber daya perusahaan itu sangat banyak. Salah satunya adalah sumber daya material. Sumber daya material ini yaitu berupa aset yang berwujud, contohnya mesin, peralatan, perlengkapan, persediaan, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas ini nanti merupakan persediaan. Kenapa persediaan itu penting? Karena informasi tentang persediaan nanti akan mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai persediaan. Selanjutnya, persediaan ini juga tercantum dalam laporan keuangan, yang dimana neraca dia sebagai aset, dan kemudian laba rugi nanti dia akan menjadi faktor penentu dalam melakukan harga pokok penjualannya. Untuk itu, ini harus dilakukan pencatatan dan penilaian dengan benar, karena nanti dapat mempengaruhi auditor dari laporan keuangan tersebut. Serta jika nanti tidak dicatat dengan akurat, maka dia akan menyesatkan pengambilan keputusan mengenai laba, aset, dan juga ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada masalah yang akan kita angkat nanti, yaitu apakah terdapat pengaruh metode penilaian dan pencatatan persediaan terhadap laporan keuangan pada UD Permata Furni. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penilaian dan pencatatan persediaan terhadap laporan keuangan pada UD Permata Furni. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana penelitian ini sebagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya pengelolaan persediaan, yaitu penilaian dan pencatatannya dengan sesuai. Selanjutnya, untuk referensi bacaan, memperluas wawasan mahasiswa dan sivitas dalam bidang manajemen. Lalu ada sebagai tambahan referensi untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian tentang persediaan. Dan yang terakhir, untuk penulis sendiri, ini menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai pengaruh metode pencatatan dan penilaian persediaan terhadap laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada persediaan. Persediaan merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk barang yang disimpan untuk nantinya dijual. Nah, jika dalam perusahaan manufaktur sendiri, persediaan merupakan barang, seluruh aset milik perusahaan yang disimpan untuk dijual kembali maupun untuk digunakan dalam proses produksi nantinya. Selanjutnya ada penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini merupakan alokasi harga perolehan dengan sebagai nilai akhir nanti untuk harga pokok. Metodenya sendiri terdapat 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama ada metode FIFO, yaitu first in first out, di mana nanti barang yang dibeli pertama kali akan dikeluarkan pertama kali, yaitu dipakai ataupun dijual, sehingga nanti jika dicatat, maka harga dari saldo terakhir yang masih menjadi saldo persediaan ini akan merupakan harga terakhir dari harga pokok satuan yang dibeli. Nah, untuk LIFO, last in first out, ini merupakan metode yang berkebalikan dengan FIFO yang tadi. Jadi nanti jika dicatat, saldo dari persediaan itu merupakan harga pokok persatuan yang paling awal dibeli. Yang ketiga ada metode biaya rata-rata. Nah, ini nanti biaya yang awal maupun akhir di rata-rata dalam suatu periode tertentu.
Selanjutnya, pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ini merupakan bagaimana perekaman mutasi keluar masuknya barang maupun saldo persediaan. Untuk pencatatannya sendiri terdapat dua metode. Yang pertama metode fisik atau seringkali disebut dengan metode periodik, di mana metode ini arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara rinci, sehingga untuk mengetahui saldo dari persediaan itu kita perlu untuk mengecek langsung ke gudang stok opnam. Metode fisik atau periodik ini seringkali digunakan oleh perusahaan yang memiliki frekuensi penjualan yang tinggi, namun dengan kuantitas produk yang dibeli itu sedikit. Nah, yang kedua ada metode perpaktual, di mana metode ini arus masuk dan keluarnya dicatat secara terinci. Jadi setiap ada penjualan nanti akan dicatat harga pokoknya, sehingga langsung diketahui laba kotor yang didapat perusahaan. Untuk metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki frekuensi penjualan rendah namun kuantitasnya sangat tinggi. Selanjutnya ada biaya persediaan. Biaya persediaan merupakan seluruh biaya operasi sistem dari persediaan tersebut. Yang pertama ada biaya pemesanan atau ordering cost atau procurement cost. Biaya ini merupakan biaya yang timbul akibat kita memesan. Misalnya ada biaya administrasi saat pemesanan, kita harus bongkar muat, atau nanti kita harus memilih vendornya, itu juga ada biayanya. Kemudian yang kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Ini merupakan biaya yang timbul akibat kita mengadakan persediaan. Contohnya, kita mengadakan persediaan, kita membutuhkan gedung untuk menyimpan, maka itu kita adakan biaya sewa gedung. Nah, persediaan ini nanti ada yang rusak, ada yang lapuk, kemudian akan timbul biaya kerusakan. Yang terakhir ada biaya kekurangan persediaan atau shortage cost atau stock cost. Biaya ini timbul akibat di saat kita membutuhkan persediaan tersebut, ternyata persediaan tersebut tidak ada, maka terjadi kekurangan. Nah, di situ kita perlu menambahkan biaya administrasi tambahan. Selanjutnya kita masuk laporan keuangan. Menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam laporan keuangan ini biasanya yang paling penting itu ada dua. Yang pertama laporan neraca dan yang selanjutnya ada laba rugi, di mana neraca nanti akan menjelaskan tentang nilai aktiva, utang serta modal dari pemilik, serta untuk laba rugi sendiri merupakan hasil yang telah dicapai selama satu periode tersebut. Fungsi dari laporan keuangan ini nanti sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pembanding dalam melihat dampak dari suatu keputusan ekonomis yang pernah diambil. Kita masuk pembahasan terakhir, yaitu metode penelitian. Di sini telah tersedia skema kerangka pemikiran, di mana variabel yang akan kita bahas yang pertama ada variabel X, yaitu penilaian persediaan dan pencatatan persediaan, dan yang kedua variabel Y, yaitu laporan keuangan yang akan dibahas nanti neraca dan juga laba rugi, dan yang kita cari pengaruh penilaian dan pencatatan persediaan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya metode pengujian yang akan kita pakai. Nah, ini kita nanti memakai pengujian hipotesis statistik, di mana pengujian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan nantinya menarik kesimpulan dengan cara menolak ataupun menerima pernyataan tersebut. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada UD Permatafuri yang beralamat di kawasan industri Tambak Aji, Jalan Tambak Aji 5 nomor 10A, Kecamatan Ngalian, Semarang. Untuk waktunya dilakukan selama 3 bulan. Jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian menggunakan data kuantitatif maupun data kualitatif yang nantinya akan diangkakan.
Penelitian ini nanti akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari orang lain maupun dari melihat dan menganalisis dokumen. Dokumennya nanti, data-datanya nanti berupa laporan keuangan UD Permatafurni dan juga data sekunder yang berasal dari arsip berupa file yang tersimpan di lembaga yang berwenang atau bersangkutan mengenai persediaan. Metode analisis dan pengujian hipotesis. Untuk metode analisis nanti kita akan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, dan untuk mengujinya kita akan memakai tes statistik dengan uji T, serta untuk melihat seberapa besar nanti kita pakai uji koefisien determinasi. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen. Rumus umumnya Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan perkalian dari sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi perkalian dari sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X nanti dikuadratkan. Dan B, sigma X Y dikurangi perkalian dari sigma X dan sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X nanti yang telah dikuadratkan. Dimana Y merupakan variabel dependen yaitu persediaan, dan X merupakan variabel independen yaitu laporan keuangan. A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien regresi. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi. Ini nanti dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya dia variabel 1 terhadap variabel 2. Rumus umum yang akan kita gunakan RYX sama dengan N dikali sigma XY dikurangi perkalian dari sigma X dan sigma Y dibagi akar dari perkalian antara N sigma dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang telah dikuadratkan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang telah dikuadratkan, di mana Y sebagai variabel dependen yaitu persediaan dan X sebagai variabel independen yaitu laporan keuangan, dan N merupakan jumlah data. Analisis koefisien determinasi. Analisis ini nanti bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Rumus umum yang akan kita gunakan yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana KD sama dengan nilai koefisien determinasi dan R merupakan nilai koefisien korelasi. Dan yang terakhir, untuk menguji kebenaran dari penelitian ini, maka dilakukan uji kebenaran koefisien korelasi, di mana kita akan memakai uji T. T hitung sama dengan akar R dari N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat, di mana T sama dengan nilai uji T, R adalah koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah sampel dengan ketentuan tingkat kesalahan 0,05 dan dengan rumus derajat sama dengan N dikurangi 2, maka kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel dan H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, demikian penjelasan singkat dari pendahuluan hingga metode penelitian. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.